Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel gua Imanul Haq. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, perlindungan dimanapun kalian berada. Oke, malam ini gua habis dari Jakarta pulang ke Sukabumi. Ini udah di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Jangan lupa sebelum menonton like, comment, and subscribe meureun kita guys. Ya, ini sekitar jam setengah 10 malam. Karena tadi gua dari Jakarta itu sekitar jam setengah 7. Dan kalau pakai Vespa kan nyantai lah, nggak kebut-kebutan. Jadi jam segini masih di jalan. Biasanya kalau pakai motor bebek biasa, gua kan punya yang MX tuh. Kalau pakai yang MX biasanya 3 jam lah udah sampai. Kalau ini kan udah lebih nih, udah hampir 4 jam belum sampai. Tapi bisa dihitung cepat sih ini juga. Dan memang udah jarang juga pakai CMX sekarang, karena CMX dipakai di kampung. Jadi sehari-harinya tuh ya si Excel aja dipecut jadi kuda besi. Anjir, rame euy. Kalau jalan Sukabumi Bogor gini guys, truk-truk gede, apalagi kalau malam pada keluar anjir. 3 hari yang lalu tuh ada berita juga terupdate di jalan-jalan Sukabumi Bogor, yang dimana si cewek itu mau nyalip tronton tapi nggak keburu. Dan endingnya ya tewas guys, tewas karena kelindes. Jadi ya begitulah resiko di jalan, apalagi di lintasan jalur penghubung antara Sukabumi sama Bogor nih. Jadi memang banyak truk-truk gede, tronton gede. Jadi buat kalian kalau lagi di jalan ya, kalau misalkan mau menyusul truk-truk gede ataupun tronton, jangan ragu-ragu lah. Kalau misalkan ragu, mending jangan dulu lah, mending berhenti dulu aja supaya trontonnya jauh dulu. Karena memang kadang itu terjadi, kecelakaan terjadi itu karena ketika kita mau nyusul itu ragu-ragu, jadi nggak ngepas gitu timing kita nyusulnya itu, sehingga timbullah kecelakaan. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, mending ya stop dulu lah, istirahat dulu. Kalau bisa ya nyantai dulu, ngopi-ngopi dulu. Karena memang kalau dipaksain biasanya bisa jadi timbul celaka guys. Ois. Jadi si Excel ini tuh guys, kemarin minggu kemarin kan berisik tuh, karena memang laker backhandnya kena. Ternyata si laker backhandnya itu kena gara-gara memang si magnetnya itu, si kipasnya longgar anjir. Jadi magnetnya kena, rengkesnya pun dadas-dadas, sepul dadas-dadas semuanya. Karena gara-gara
gara-gara satu masalah longgar. Jadi waktu itu tuh masang kipasnya itu gua di bengkel biasa, bukan bengkel Vespa. Bukan di bengkel Vespa, di bengkel biasa. Karena memang gua waktu itu di puncak, mana maghrib kan mogoknya itu, spool jalannya mati, di mana-mana nggak ada bengkel Vespa, karena memang nggak ada kunci-kunci sama spoolnya itu, spool jalannya itu. Jadi mampir ke bengkel, kebetulan si bengkelnya itu punya punya Vespa, jadi dia ngerti kan Vespa, bongkar Vespa. Nah untungnya dia ngebantuin, jadi dia itu nyari bengkel Vespa buat beli spool jalannya ini. Nah dapatlah spool jalan, dipasang sama dia, dan ternyata ketika masang di akhir itu, masang si magnet atau si kipasnya itu longgar. Jadi tahu-tahu kena aja laker backhand, sampai berisik banget itu mesin. Pas kemarin dibongkar, buset dah, ngeri banget lah. Pada hampir remuk lah kalau dibilang lakernya itu. Ya begitulah resiko, karena memang dipakai jauh mulu si Excel ini, dijadiin kuda besi, jadi penopang cari nafkah, anjir. Jam segini masih rame nih. Biasanya gua kalau pulang jam 12 tengah malam ke atas, jam 12, jam 1. Di sini tuh bisa jam 2, jam 3. Tumben banget jam segini udah di sini. Makanya masih rame, jadi sarap atuh Pak. Aduh. Wes. Jadi di tahun lalu mah pernah di bulan apa gitu. Karena kan gua itu kerja Sukabumi Jakarta itu tiap minggu pulang. Jadi di setiap minggunya itu pas gua berangkat ataupun maupun berangkat ke Jakarta ataupun pulang ke Sukabumi, itu ada aja yang kecelakaan. Entah itu tronton nabrak rumah, entah itu tronton sama mobil angkot, ataupun mobil biasa nabrak. Sering banget itu. Hampir tiap minggu gua pulang pergi itu ada yang kecelakaan. Jadi memang ngeri itu kalau berangkat malam-malam tuh, karena biasanya penyebabnya itu nggak fokus, ngantuk biasa, ataupun ada yang bisa jadi karena pengaruh alkohol dan yang lain-lain lah. Jadi buat kalian kalau misalkan di jalan, sebisa mungkin janganlah konsumsi alkohol kayak gitu, karena memang bukan ngerugiin diri sendiri lagi, tapi imbasnya kepada orang lain. Ngeri memang pengaruh alkohol. Jadi sering banget nih jalan penghubung Sukabumi Bogor itu sering terjadi kecelakaan. Ya beginilah jalannya guys. Karena ini gua ngesutnya malam, jadi agak gelap lah. Karena si Excel ini kurang juga nih penerangannya. Lampunya udah kurang bagus lah, bukan ini, kurang bagus lampunya. Uset, gede-gede euy.
ngerokok sembarangan. Bahaya kalau ngerokok di jalan tuh guys, bisa jadi debu abunya itu bisa kena mata, merugikan orang lain. Kasus kan yang pengguna jalan lain kena debu rokok itu lumayan kan, kena mata, bisa sampai infeksi, bahkan bisa sampai kena kebutaan. Jadi sebisa mungkin lah kalau mau merokok itu ya berhenti dulu lah, maksudnya melipir dulu lah, jangan sampai ngerokok di jalan maksudnya, karena memang itu ngerugiin orang lain, bukan hanya ngerugiin kita sendiri, tapi itu imbasnya itu kepada orang lain. Jadi kalau misalkan mau berbuat itulah, kalau misalkan ya mau berbuat, salah satu contohnya merokok di jalan, ya pikir 2 kali lah maksudnya. Waduh, kunaon Pak? Kunaon? Oh, kumaha nya? Oh, banyak Pak. Kompresor ada kumaha guys, rek ditolongan oge hese. Yang penting mah ya itikat baik dulu aja lah, berhenti ya, sesama pengguna jalan ya berhentilah. Kalau ada yang mogok mah usahain, karena gue juga sering ngerasain sih kalau malam-malam mogok nggak ada yang bantuin, wah capek ya, dorong-dorong tuh. Apalagi gue pernah mogok di Bogor, mana malam, mana nggak ada orang yang bantu, dorong motor lumayan lagi dorongnya, sampai gua simpen aja motor di di Alfamart, di minimarket. Sehari gue inepin tuh karena memang ya nggak ada yang nolong, bukan nggak ada yang nolong sih, maksudnya mungkin karena memang sepi juga sih, karena memang malam pisan, hampir jam 2 gitu, 1 sampai jam 2 malam lah gua mogok tuh. Kalau misalkan mogok mesin sih mati atau busi apa gitu masih enak, bisa di stut. Tapi kalau udah kempes ban, bocor ban, gua nggak bawa stok ban dalam. Kalau misalkan masih Vespa sih bawa stok ban serepnya itu, ban stipnya masih ada. Tapi kalau motor biasa nggak punya. Kalau masih Vespa, karena ada stok ban stip ya insya Allah dikasihin lah gitu. Sering gue itu kalau misalkan di jalan ada Vespa mogok, bannya bocor, ban tuh suka dikasihin, sampai misalkan bawa stip itu sengaja bawa yang udah bekas beli di bengkel. Wis hati Pak, anak-anak tuh stroke yuk kayaknya. Kalau misalkan bawa beli ban stip misalkan di bengkel, paling tahan seminggu habis, karena memang dikasihin orang di jalan. Sampai 1 bulan tuh bisa nyampe 2 kali lah, dua kali stok ban stip tuh habis, karena memang banyak di jalan tuh yang bocor, meledak bannya. Ya kadang-kadang gue juga pernah sih bocor ban di jalan, ya dibantuin lagi sama orang. Jadi ya sesama pengguna jalan tuh mending kalau ada yang lagi kesusahan mending berhentilah, bantuin, karena memang kita tuh pasti ngerasain gitu loh. Duit fix ya mah, duit kudu dicokot guys, karunya.
bebenangan euy. Saha nganu murahnya? Iya ulunnya. Iya bangunnya si bapak iya ya. Orang taroskeun lah. Tuh guys, jadi 20.000 cobaan deui. Tuh. Nah, jadi bebenangan 20.000 guys. Nyari karena duit panon teh meni tajam kasih itu tuh. Oh, itu si Ana tuh bangunnya. Iya si Ana. Murah gacis, murah gacis. Murah gacisnya sabaraha? 20 nya. Ya. Di itu belah itu tadi. Nya sami ayo. Oh guys, saya jalan mana neangan untung ada ampihan. Karena si anak cilang-cilang soalnya jika nu lagi nyari sesuatu gitu kan. Kena lah. Sugan jadi berkah guys itu mah. Karena bukan hak gua lah, ya kasihin lagi. Ternyata arek jadi bebenangan. Aya aturan konten teh bebenangan 20.000. Jangan gantian bensin. Rusak. Karena mungkin dia itu bisa jadi uangnya tuh itu segitu-gitunya lagi kan. Maksudnya sisa uangnya tuh buat kebutuhan tinggal segitu lagi. Kalau nggak dikasihin ya kasihan maksudnya. Karena ngerasain lah gue juga kalau misalkan lagi nggak punya duit, tahu-tahu duit hilang, wah nyesek banget. Makanya kalau misalkan kalau misalkan nemu apapun lah di jalan ataupun dimanapun, kalau bisa mah ya di hold dulu lah sampai beberapa hari. Kalau misalkan di jalan ya ditungguin lah sampai beberapa menit atau beberapa jam. Kalau misalkan nggak ada yang nyariin, baru kita bisa ambil ataupun kita bisa share ke grup Facebook biasanya kan. Kalau ada kehilangan apapun di share kan gitu. Buat orang yang kehilangannya itu tahu gitu. Jangan sampai kita itu nemu langsung kita ambil aja, langsung pakai gitu. Misalkan kalau kita nemu uang kita langsung jajanin, itu jangan juga sih, jangan gitu juga. Kalau kita yang ada di posisi kayak dia lumayan juga kan ya. Gitulah guys, segitu aja dulu karena memang ini udah sampai di kota, di Lapang Merdeka Sukabumi. Sampai sini dulu lah perjalanannya. Semoga kalian diberi kesehatan dan keselamatan. Gua Imanul Haq pamit dulu guys. Assalamualaikum.